Halo sahabat investor ataupun trader, balik lagi bersama gue Rizky DJ. Kali ini gue mau bahas tentang MM atau money management dalam hidup. Oke, selamat datang di Panen Aset. Di sini gue Rizky DJ. Kali ini gue mau sharingkan tentang money management atau cara mengatur uang dalam di kehidupan sehari-hari. Untuk kalian yang ingin diskusi secara gratis ataupun ingin berkumpul dengan teman-teman investor ataupun trader lainnya, silakan klik link di deskripsi, join di Telegram free Panen Aset. Oke, sekarang kita bahas financial planning atau biasa dibilang money management dalam hidup ataupun money management dalam trading ataupun investasi. Sekarang gua akan bahas money management di dalam kehidupan. Itu ada 5 tahap. Yang pertama, cash flow, hutang atau dana darurat. Yang kedua, proteksi. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, dana pensiun. Yang kelima, ada waris. Untuk kalian yang menonton video ini, coba cek. Kalian tuh udah sampai tahap mana nih? Keamanan keuangan kah? Atau kenyamanan keuangan? Atau lagi distribusi kekayaan? Kalau kalian masih belum sampai tahap paling minimal investasi atau ingin baru mulai, kita akan mulai dalam cash flow. Yang pertama ada cash flow dan dana darurat. Cash flow adalah laporan masuk dan keluarnya uang tunai sebuah perusahaan atau pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian cash flow juga sering diartikan dengan nama lain, yaitu arus kas. Jadi cash flow ini seperti jika kalian pekerja atau kalian freelance, influencer segala macam, kalian kan pasti akan mendapatkan pendapatan nih. Nah, cash flow itu ada pendapatan dan pengeluaran. Jadi kalian tuh harus mencatat nih pendapatan kalian berapa, pengeluaran kalian berapa, atau hutang-hutang kalian berapa. Jadi kalau di sini, kalau baiknya itu cash flow pendapatan akan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, kalian bisa mensavingkan dana kalian untuk lanjut ke dana darurat. Nah, dana darurat apa? Dana darurat adalah dana yang disimpan untuk keadaan darurat, baik itu kecelakaan, kerusakan rumah, atau bahkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja PHK secara mendadak. Jadi kalian mendapat pendapatan sekian, kalian hitung tuh pengeluarannya kayak untuk hidup, biaya makan, biaya mungkin ada yang kontrak atau mungkin biaya listrik segala macam tuh kalian hitung. Untuk namanya, kalau di dalam perusahaan itu namanya operasional ya kan. Kalau kalian bisa ngebagi dalam pendapatan kalian nih, misalkan kalian gaji kalian 5 juta, pengeluaran kalian hanya cukup 2 juta per bulan misalkan ya, kalian bisa sisihkan 1 juta untuk dana darurat. Tabung tuh dana darurat tuh. Nah, sisa 2 juta, mungkin 2 juta itu nanti bisa kalian misalkan berpergian, membagi orang tua, bersedekah, atau dan yang lainnya. Yang penting pertama kalian harus nyiapin dana darurat, ataupun bisa juga dana darurat 2 juta. Operasional kalian 3 juta, atau operasional kalian atau biaya kehidupan 2,5 juta. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi ketika di sini kalian sudah settle nih, sudah baik pengaturan di cash flow, nanti akan lanjut ke jenjang berikutnya. Kedua, ada proteksi atau biasa disebut perlindungan lah ya, perlindungan untuk diri kita sendiri atau perlindungan untuk pendapatan kalian. Proteksi adalah perlindungan diri yang di dalamnya meliputi keuangan dan kesehatan. Pada dasarnya, proteksi sangat berguna untuk masa depan Anda dan kondisi darurat seperti sakit, kerugian, pensiun, atau meninggal dunia. Ketika nanti kalian sudah settle, sudah pendapatan dan pengeluarannya sudah stabil nih, punya dana darurat, kalian wajib minimal punya asuransi seperti mungkin BPJS. Jadi ketika memang kita kan tidak tahu sakit itu tidak bisa diprediksi. Ketika kalian sakit, kalian bisa menggunakan asuransi tersebut. Jadi tidak ada uang tabungan kalian yang terpakai sepenuhnya. Jadi masih aman. Itu minimal di BPJS kan kalian punya. Proteksi itu dalam proteksi kesehatan. Apa sih proteksi? Nah, proteksi keuangan juga kalian bisa. Kalian bisa nabung di mungkin emas ataupun deposito. Ini bisa proteksi sebagai dana darurat kalian juga sih sebenarnya. Nah, ketika kalian sudah mempunyai proteksi dan cash flow kalian sudah baik, kalian bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Di sini penting banget karena dua ini tuh yang harus dipenuhi sebelum kalian berinvestasi. Karena ini menjaga psikologis kalian dalam dunia investasi. Karena dalam dunia investasi itu tidak melulu soal untung.
dan cepat kaya. Tidak. Di sini kalian harus memperbaiki 2 step pertama ini, cash flow, dana darurat, dan proteksi. Itu jika sudah balance, baru kalian bisa langsung ke jenjang berikutnya. 3 itu ada investasi. Jenjang berikutnya tersebut investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal ingin menggunakannya dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal atau investasi tersebut. Nah, ketika kalian sudah melewati 2 step awal, cash flow dan proteksi, dan mempunyai dana darurat, kalian bisa uang kalian tersebut lanjut ke investasi. Misalkan investasi tujuannya untuk apa nih? Kalian mau beli rumah, mau beli mobil, atau mau pergi yang kalian ke tempat kalian yang inginkan gitu kan. Bisa melalui investasi. Di sini investasi kalian bisa ukur resikonya masing-masing. Ada investasi di saham, ada investasi di reksadana, ada investasi di emas, dan banyak hal lainnya. Itu nanti kalian sesuaikan dengan profil resiko yang kalian inginkan. Misalkan kalian tipikal agresif atau kalian masih muda nih, gua lebih baik gua investasi ke saham lah, return-nya tinggi dan resiko pun tinggi. Nah, kalian bisa pelajari tentang saham, dunia saham, jadi uang kalian bisa ditaruh di saham. Nah, untuk investasi itu jangka waktunya tidak sebentar, tidak sebulan atau 2 bulan, bisa memungkinkan 1-3 tahun, bahkan 5-10 tahun jika kalian ingin mempunyai atau membeli rumah secara cash ataupun beli mobil secara cash. Nah, di investasi ini tidak melulu soal kaya ataupun untung. Di sini hanya menjaga uang kalian tidak terkena inflasi, karena setiap tahun itu inflasi pasti ada. Jadi uang kalian nilainya tidak berkurang sama sekali. Setelah investasi, jika kalian yang masih muda di umur 20 sampai 30 sampai 40 tahun, investasi kalian sudah banyak, kalian harus siapkan juga dana pensiun. Nah, apa sih itu dana pensiun? Dana pensiun merupakan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Bayangkan, apa yang terjadi jika di masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasa diterima tiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu, akan muncul beberapa resiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti. Nah, setelah kalian investasi, uang kalian sudah banyak, jangan lupa sisihkan untuk dana pensiun kalian. Jadi ketika kalian sudah di masa tua, di masa pensiun kan kalian nggak mungkin kerja terus-terusan gitu. Kalian harus menyiapkan uang yang nantinya akan kalian pergunakan untuk hidup kalian selama masa pensiun. Misalkan uang itu akan ditaruh di tempat-tempat yang memang bisa dicairkan dengan cepat dan bisa memberikan kalian manfaat lebih. Biasanya dana pensiun itu ditaruh di instrumen-instrumen seperti apa nih? Misalkan kalian bisa naruh di instrumen obligasi yang memberikan misalkan return 5-7% per tahun. Nah, itu kan dibayarin kan per bulan tuh. Misalkan kalian sudah mempunyai uang investasi tadi yang kalian investasikan sebesar berapa ratus juta ataupun berapa M, misalkan 1M. Misalkan 1M kalian dapat, kalian masukkan obligasi semua, kan dapat tuh 5% dari 1M. Nah, itu 5% itu akan diberikan di tiap bulannya tuh, misalkan untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam masa pensiun. Atau bisa juga uang investasi kalian belikan tanah luas, kalian bisa bangun kontrakan segala macam. Itu juga bisa nanti jadi passive income untuk masa pensiun kalian. Nah, yang terakhir ada waris. Nah, waris itu apa sih? Pertama, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak atau biasa disebut ahli waris. Nah, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Mewariskan berarti memberikan harta warisan kepada waris atau meninggalkan sesuatu kepada waris atau menjadikan orang lain sebagai waris. Jadi di sini ketika kalian sudah mempunyai semua aset dan hutang pun ketika kalian punya, nantinya kan kalian memasuki masa pensiun. Kita tidak tahu kapan kita masih bisa bertahan hidup ataupun kita tidak tahu meninggal itu kapan. Nah, di sini ketika kalian meninggal, harta kalian akan menjadi hak ahli waris seperti anak ataupun pasangan kalian. Nah, di sini sangat penting ketika kalian sudah mempunyai aset dan segala macam, kalian harus bilang ketika kalian mempunyai hutang. Jadi, ketika kalian meninggal, hutang kalian harus wajib dilunaskan dalam harta yang kalian tinggalkan. Jadi harta kalian semua akan dijual ataupun diberikan
Tetapi sebelum diberikan, itu akan dipotong dulu utang kalian itu ada di mana. Setelah kalian sudah mempunyai utang dan membicarakan kepada ahli waris dan semua hutang sudah dilunas, baru itu bisa dibagi. Oke, sekian, thank you, see you in the next section. Kalian bisa join juga atau diskusi ya. Ingat, kalian bisa link di deskripsi. Bisa kalian nanti sharing lah tentang apapun dan kita akan sharing bersama. Setelah kalian mendengarkan atau melihat gimana cara mengatur atau mengelola keuangan dalam hidup, nah, kalian bisa pelajari tuh lebih lanjut untuk sebelum kalian ke tahap-tahap berikutnya. Di sini gua Rizky DJ pamit dan terima kasih.